Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Ami Sarawang Marini, mahasiswi pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, semester 3, yang kali ini akan mempresentasikan sebuah materi balaghah yang mana diampu oleh Ibu Dr. Dailatus Syamsiah, SAG, MAG. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam ilmu balaghah terdapat 3 kajian keilmuan, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan juga ilmu badi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bahasan yang terdapat di dalam ilmu ma'ani, yaitu az-zikru wa al-hadfu, yang bermakna keadaan penyebutan dan juga pembuangan. Nah, penasaran kan? Saksikan terus ya. Nah, bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian az-zikru wa al-hadfu. Nah, selanjutnya az-zikru secara leksikal diartikan menyebut. Nah, az-zikru merupakan kebalikan dari kata al-hadfu, yang mana az-zikru berarti menyebut, nah al-hadfu berarti membuang. Nah, keadaan musnad ilaih dan juga musnad dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu penyebutan dan pembuangan, menjadikan makrifat dan juga nakirah, dan juga mendahulukan serta mengakhirkan. Nah, dalam bahasan kali ini guys, kita akan membahas mengenai penyebutan dan pembuangan yang pada bahasa Arab diartikan menjadi az-zikru wa al-hadfu. Nah, bahasan selanjutnya ini mengenai pengertian musnad ilaih dan musnad. Secara leksikal, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya, sedangkan secara terminologis musnad ilaih adalah al-musnadu ilaihi huwa al-mubtada'u alladzi lahu khabarun wa fa'ilu wa nawaibuhu wa asma'un nawasih. Nah, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khabar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih. Nah, dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Sedangkan musnad adalah sifat fi'il atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Antara musnad ilaih dan musnad sama-sama menjadi umdah karena keduanya merupakan inti dari suatu kalimat atau jumlah. Nah, kaitan antara musnad dan musnad ilaih itu dinamakan isnad. Apa itu isnad? Isnad adalah penisbatan suatu kata dengan kata lainnya sehingga memunculkan penetapan suatu hukum atas yang lainnya, baik berarti positif maupun negatif. Nah, di sini contoh musnad ilaih, musnad, dan juga isnad yaitu pada kata Allahu wahidun la syakka lahu. Nah, pada contoh ini terdapat 2 unsur utama, yaitu kata Allah dan wahid. Makna dari kalimat di atas adalah sifat esa yang ditetapkan kepada Allah. Kata Allah sebagai musnad ilaih dan wahidun sebagai musnad. Nah, penisbatan sifat esa kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan isnad. Paham ya teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita lanjut kepada bahasan penyebutan dan pembuangan musnad ilaih. Nah, setiap lafaz yang dapat mewakili pengertian yang dikandungnya selalu disebutkan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu yang penting. Sebaliknya, lafaz yang telah diketahui pengertiannya tidak disebut juga tidak apa-apa. Nah,
Jika kedua ketentuan itu bertentangan, suatu lafaz boleh didahulukan atau diakhirkan karena suatu sebab. Nah, lanjut kepada penyebutan musnad ilaih. Nah, dalam penyebutan musnad ilaih terdapat beberapa faedah. Yang pertama, musnad ilaih harus disebut menurut kepada hukum dasarnya. Kenapa? Karena merupakan unsur terpenting dalam suatu kalimat. Karena dalam suatu kalimat, jika tidak terdapat musnad dan musnad ilaih, maka kalimat itu tidak akan bermakna atau tidak bisa karena tidak ada kalimat-kalimat indah yang menopang suatu kalimat tersebut. Nah, yang kedua adalah al-idhah wa al-tafriq, yaitu menjelaskan atau membedakan. Nah, menjelaskan di sini dimaksudkan dalam menjelaskan subjek suatu nisbah atau hubungan. Jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan kekhususannya. Contohnya, pada kalimat Muhammadun muhadirun sebagai jawaban dari manil muhadir. Nah, yang selanjutnya yaitu taladzud atau senang dalam menyebutnya. Seorang mutakalim yang menyenangi sesuatu, ia pasti akan menyebutnya, seperti kata pepatah, man ahabba syai'an katsura dzikruhu, yaitu barang siapa yang menyenangi sesuatu, ia pasti akan banyak menyebutnya. Nah, jika mutakalim menyenangi mukhatab, ia pasti akan menyebutnya dan tidak akan membuangnya. Nah, bahasan selanjutnya pembuangan musnad ilaih yang mempunyai beberapa faedah, diantaranya untuk meringkas atau karena sempitnya konteks kalimat. Contohnya pada kalimat qolali kaifa anta qultu malilu. Nah, pada kalimat ini atau pada dialog ini terdapat beberapa kalimat yang dibuang, yaitu sebelum kata alilun, yaitu yang berkedudukan sebagai musnad ilaih. Nah, kalimat lengkapnya adalah ana alilun. Nah, yang selanjutnya adalah terpeliharanya lisan ketika menyebutnya. Contoh pada ayat wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, pada ayat kedua yaitu narun hamiyah terdapat lafaz yang dibuang, yaitu pada kata hiya yang kedudukannya sebagai musnad ilaih. Nah, kalimat lengkapnya adalah hiya narun hamiyah. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya pada bahasan penyebutan dan pembuangan musnad. Nah, dari beberapa keadaan musnad seperti penyebutan dan pembuangan musnad berkaitan sekali nih dengan musnad ilaih. Nah, karenanya dalam hal ini disebutkan hal-hal yang belum tercakup dalam musnad ilaih. Nah, bahasan selanjutnya yaitu penyebutan musnad. Nah, di antara faedah-faedahnya yaitu mengikuti hukum asalnya. Selanjutnya, untuk menunjukkan lemahnya ingatan pendengar, seperti contohnya pada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabtu wa far'uha fis sama. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit. Nah, dalam ayat ini ketika musnad, yaitu yang diduduki oleh lafadz sabit dibuang,
tentu saja pendengar tidak dapat memahaminya. Hal ini dikarenakan lemahnya ingatan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai jawaban dari pertanyaan mukhatab atau lawan bicara, seperti pada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Quran Surat Yasin ayat 79. Nah, ayat ini berfungsi sebagai jawaban dari pertanyaan dari ayat sebelumnya, yaitu Yasin ayat 78. Selanjutnya yaitu berfungsi untuk menunjukkan kegabungan. Contohnya pada kalimat Man yusharihul aswad, al-jawab Zaidun yusharihul aswad. Nah, musnadnya yang mana? Kata yusarihu menduduki kalimat musnad. Yaitu beberapa faedah dalam pembuangan musnad. Di antaranya untuk menunjukkan kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya pada kalimat Kaifa anta? Mari, al-jawab maridun. Nah, pada kalimat ini musnadnya sengaja tidak disebutkan, yaitu yang mana posisi musnad berada setelah kata maridun. Nah, hal ini memang sengaja tidak disebutkan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dari penyebut atau penjawab untuk menyebutkan penyakit apa yang sedang dideritanya. Nah, selanjutnya yaitu untuk memuliakan musnad ilaih. Contohnya dalam kalimat wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Fal aslu illa an aghnahumullahu min fadlihi wa aghnahum wa rasul. Nah, dalam kalimat ini musnadnya juga dihilangkan, yaitu bertujuan untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat pada kalimat Rasuluh. Selanjutnya yaitu dalam mengikuti orang Arab dalam penyebutan atau pemakaian bahasanya. Contohnya, kharajtu fa'idha Zaidun. Nah, fal aslu yaitu hadirun, kharajtu fa'idha Zaidun. Nah, dalam kalimat ini bagi orang Arab itu memang sudah jelas, walaupun kata hadirun yang berkedudukan sebagai musnad itu tidak disebutkan, karena memang hal ini berasal dari adah atau kebiasaan orang Arab. Nah, teman-teman, demikian dulu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap semoga video saya kali ini membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.